Pukul 5.03 pagi. Alarm ponsel Laras bergetar pelan di atas meja marmer dapur. Ia sudah terbangun sejak jam 4. Seperti biasa. Cahaya lampu daun lik kuning temara menyapu wajahnya yang masih bugar meski mata sedikit sembab. Efek kehamilan 8 bulan yang membuat tidurnya terpotong berkali-kali. Perutnya membusung seperti buah kelapa tua. Tapi ia tetap berdiri tegak, mengenakan kaos oversize dan celana training hitam. Di tangan kanan, secangkir teh hijau tanpa gula. Di tangan kiri, iPad yang menampilkan revisi desain apartemen 42 lantai di kawasan SCBD. Rumah itu, villa 2 lantai bergaya tropis modern di kawasan elit Bintaro, adalah karya pertamanya yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Dinding kaca tempret setinggi 3 meter, kolam renang infinity di belakang, dan garasi yang cukup untuk 3 mobil. Semua cicilannya keluar dari gaji Laras sebagai prinsipal arsitek di firma ternama. Dani, suaminya, hanya menandatangani surat-surat saat diminta. "Aku percaya sama kamu, sayang," katanya dulu sambil mencium kening Laras. Kini kata-kata itu terasa seperti lelucon pahit. Laras membuka kulkas Sub-Zero, mengambil 2 butir telur ayam omega dan sepotong salmon Norwegia. Ia memanaskan wajan anti lengket, mencium aroma mentega yang meleleh. Di meja makan, Dani masih tertidur pulas di kamar lantai 2. Semalam ia pulang jam 2 pagi. Bau alkohol dan parfum murahan menempel di bajunya. Laras sudah terbiasa. Meeting dengan investor. Begitu alasan Dani setiap kali. Laras tak pernah menuntut penjelasan panjang. Baginya, selama proyek berjalan dan tagihan terbayar, itu cukup. Pukul 5.30, sarapan sudah tersaji. Telur mata sapi dengan kuning telur setengah matang, salmon panggang dengan rosemary, dan roti sourdough panggang tipis. Laras menaiki tangga pelan-pelan. Tangan kanannya memegang pinggang, tangan kirinya memegang nampan. Pintu kamar utama terbuka sedikit. Dani terbaring miring, mulutnya ternganga, napasnya berat. Di samping tempat tidur, dompet kulit Mont Blanc, hadiah ulang tahun dari Laras, tergeletak terbuka. Di dalamnya, ada kwitansi hotel butik di Senopati, tanggal semalam. Nominalnya, Rp2.750.000. Laras menahan napas. Ia tahu tarif kamar termurah di hotel itu hanya Rp1,2 juta. Sisanya untuk apa? Ia meletakkan nampan di meja samping ranjang, lalu duduk di ujung kasur. "Mas, bangun. Sarapan dulu sebelum meeting," bisiknya lembut. Dani menggeliat. Matanya terbuka setengah. Makasih, sayang," gumamnya sambil meraih ponsel. Laras melihat lock screen-nya. Foto Dani dan seorang perempuan berambut pirang palsu, selfie di dalam mobil. Perempuan itu memakai lipstik merah menyala dan anting hop besar. Dani buru-buru mematikan layar. "Siapa itu?" tanya Laras. Suaranya tetap tenang. "Teman bisnis," jawab Dani sambil duduk, menguap lebar. "Klien baru. Mau invest di proyek kafe aku." Laras mengangguk. Ia tahu, proyek kafe, itu. Dani sudah 3 tahun bilang mau buka kedai kopi di Kemang. Tapi tak pernah ada progres. Modalnya? Dari tabungan Laras. Izin usahanya? Laras yang urus. Lokasinya? Masih kosong. Pukul 6.15. Laras sudah kembali ke dapur. Ia membuka laptop, mengecek email. Ada undangan presentasi final untuk proyek apartemen besok pagi. Kliennya, konglomerat properti yang siap menyetor Rp180 miliar jika desain Laras lolos. Di perutnya, bayi menendang keras. Laras tersenyum, mengelus perutnya. "Sabar ya, Nak. Mama harus kerja dulu biar kamu punya masa depan." Dani turun jam 6.45. Sudah rapi dengan kemeja putih dan celana chino. Wangi parfumnya berbeda. Bukan Aqua di Gio yang biasa ia pakai, tapi sesuatu yang lebih murah, lebih manis. "Aku berangkat ya," katanya sambil mencium pipi Laras sekilas. "Malam ini mungkin pulang telat lagi. Ada dinner dengan investor." "Investor yang di lock screen MU itu?" tanya Laras sambil tetap mengetik. Dani tertawa kaku. "Jangan curiga dong. Nanti aku bawa oleh-oleh buat kamu sama bayi."
Pintu depan tertutup. Laras menatap piring Dani yang masih utuh. Telur sudah dingin. Ia membuangnya ke tempat sampah, lalu membuka dompet Dani yang tertinggal di meja. Di dalamnya, selain kwitansi hotel, ada kartu nama, Vina Valent Brand Ambassador. Di bawahnya, nomor telepon dengan stiker hati pink. Laras memotret kartu itu dengan ponselnya, lalu menyimpannya kembali. Pukul 9. Laras sudah duduk di ruang kerja pribadinya di lantai 2. Jendela besar menghadap kolam renang. Di layar, rendering 3D apartemennya berputar pelan. Ia mengoreksi detail fasade, menambahkan elemen green wall. Di samping laptop, ada ultrasound bayinya. Kepala kecil, tangan kecil, jantung berdetak cepat. Laras tersenyum. "Kamu akan lahir di rumah yang Mama bangun sendiri," bisiknya. Pukul 12.30. Kurir mengantar paket besar. Di dalamnya, kereta bayi stoke edisi terbatas. Hadiah dari klien Laras yang tahu ia hamil. Laras membukanya dengan hati-hati, membayangkan Arga, nama yang sudah ia pilih, duduk di dalamnya. Ia mengirim foto ke Dani. "Lihat, nak, kita bakal punya kereta keren." Balasan Dani datang 5 menit kemudian. "Keren. Aku lagi meeting. Nanti malam kita pasang bareng ya hati merah 2. Di belakang pesan itu, status WhatsApp Dani berubah jadi online lagi. Lalu muncul notifikasi. Vina Valent mengetik. Laras menut worthiness laptop. Ia berjalan ke balkon, menatap kolam renang yang airnya berkilau di bawah matahari. Angin sepoi membelai wajahnya. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan suara kaca pecah, tapi seperti tanah kering yang mulai mengelupas. Ia mengelus perutnya lagi. "Tenang, nak. Mama masih punya mahkota. Dan mahkota ini tak akan kubiarkan direbut siapapun." Pukul 14.17. Laras menutup laptop dengan pelan. Presentasi final besok sudah selesai direvisi, tapi pikirannya tak bisa fokus. Di dapur, ia membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral, lalu menatap kalender dinding. Lingkaran merah di tanggal 17. Jadwal kontrol kandungan. Dani sudah janji ikut sejak bulan lalu. Tapi tadi pagi ia bahkan lupa menyinggungnya. Laras menghela napas, meneguk air dingin hingga habis. Rasa asam naik ke tenggorokannya. Heartburn khas trimester ketiga. Pukul 15. Ia naik mobil sendiri ke klinik kandungan Harmoni di Pondok Indah. Sopir rumah tangga sedang cuti. Dani bilang, "Pakai Grab aja. Sayang, aku lagi sibuk." Laras mengemudi pelan. Tangan kanannya sesekali mengelus perut. Di radio, lagu, "Separuh Aku," mengalun. Ia mematikan radio. Liriknya terasa seperti ejekan. Di klinik, Dokter Susan, ginekolog langganannya sejak hamil pertama, menyambut dengan senyum hangat. "Laras, sendirian lagi? Mana suaminya?" "Meeting, Dok," jawab Laras sambil tersenyum kaku. Dokter Susan menggeleng pelan, lalu mengoleskan gel dingin ke perut Laras. Monitor USG menyala. Bayi Arga muncul. Kepala sudah di bawah, siap lahir. Posisinya bagus. Berat 3,1 kilogram. Normal. Tapi tekanan darah Mama agak tinggi. 135/90. Stres ya? Laras mengangguk lemah. "Kerja banyak, Dok." "Kurangi dulu. Istirahat. Jangan sampai kontraksi dini." Pulang dari klinik, Laras mampir ke apotek. Ia membeli obat penurun tekanan darah dan vitamin. Di parkiran, ponselnya bergetar. Pesan dari Dani, "Malam ini dinner sama investor di Hotel Mulia. Pulang jam 11 ya. Jangan tunggu." Di belakangnya, emoji cium. Laras membalas, "Oke, hati-hati." Lalu ia membuka galeri foto, memperbesar foto kwitansi hotel yang ia ambil pagi tadi. Hotel butik di Senopati, bukan Mulia. Malam itu, rumah terasa hampa. Laras makan malam sendirian, sup ayam dan salad. Pukul 21, ia naik ke kamar, membuka lemari Dani. Bau parfum murahan masih menempel di kemeja putih yang dipakai semalam.
Di saku dalam, ia menemukan nota parkir hotel yang sama. Waktu masuk, pukul 22.14. Waktu keluar, pukul 1.27. Laras memotret nota itu, lalu menyimpannya di folder bukti di ponselnya. Pukul 22.30, ia duduk di ruang kerja, membuka laptop lagi. Kali ini bukan untuk desain. Ia masuk ke aplikasi mobile banking, mengecek mutasi rekening bersama. Dalam 3 bulan terakhir, ada transfer rutin ke nomor rekening atas nama Vina Valencia Putri, total 47 juta rupiah. Catatan transfer, modal kafe. Laras menahan napas. Ia membuka Instagram, mencari nama itu. Akun Vina Valent, 36.000 followers, foto-foto seksi di klub malam, caption penuh emoji hati dan dolar. Bio, brand ambassador Coffee Lover DM4 Colap. Foto terbaru, Vina berpose di depan mobil Mini Cooper merah, caption, New baby from my sugar daddy tanda ciuman blessed. Waktu posting, 6 jam lalu. Laras menutup laptop. Ia berjalan ke kamar mandi, membuka keran air panas. Uap mengepul, cermin buram. Ia melepas baju, berdiri di bawah shower. Air panas mengalir di punggungnya, tapi tak mampu mencairkan rasa dingin di dadanya. Bayi menendang keras. Laras menangis tanpa suara. Air mata bercampur air shower. Mama nggak apa-apa, nak, bisiknya. Kita akan baik-baik saja. Pukul 23.45, Dani pulang. Laras pura-pura tidur. Ia mendengar suara kunci, langkah kaki di tangga, pintu kamar terbuka pelan. Dani mencium keningnya sekilas, lalu masuk kamar mandi. Bau parfum Vina masih menempel. Laras membuka mata, menatap langit-langit. Di samping ranjang, ponsel Dani bergetar. Notifikasi WhatsApp, Vina tanda ciuman. Besok ketemu lagi ya, Dedi? Aku kangen memberikan ciuman. Dani buru-buru mematikan ponsel. Pukul 2.13. Laras bangun diam-diam. Ia turun ke dapur, membuka kulkas, mengambil sebotol susu. Di meja makan, ia menulis catatan kecil di post-it kuning. Mas, besok aku kontrol lagi jam 10. Ikut ya, Randy. Ia menempelkannya di pintu kulkas. Lalu ia kembali ke kamar, tidur di ujung ranjang, punggungnya membelakangi Dani. Pagi hari, pukul 6. Laras bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa. Dani turun jam 6.30. Rapi dengan kemeja baru. Aku berangkat ya, katanya sambil mencium pipi Laras. Oh ya, post-it di kulkas. Maaf, aku ada meeting jam 10. Investor dari Singapura. Besok aku ikut kontrol, janji. Laras mengangguk. Oke. Pukul 9.30. Laras sudah di klinik lagi, sendirian. Dokter Susan menggeleng saat melihat tekanan darahnya naik jadi 140/92. Laras, ini serius. Kamu harus istirahat total seminggu. Aku kasih surat untuk cuti kerja. Laras tersenyum tipis. Dok, aku nggak bisa cuti. Proyekku presentasi besok. Klien utama. Dokter Susan menatapnya lama. Kamu pilih proyek atau bayi? Laras terdiam. Ia mengelus perutnya. Keduanya. Pulang dari klinik, Laras mampir ke kantor polisi sektor. Ia bertanya soal laporan penipuan. Petugas memberikan formulir. Kalau ada bukti transfer dan kwitansi, bisa langsung lapor, katanya. Laras mengangguk, menyimpan formulir di tas. Malam itu, Dani pulang jam 1. Laras sudah tidur, atau pura-pura. Di meja samping ranjang, ponsel Dani bergetar lagi. Laras membuka mata, mengambil ponsel itu saat Dani mandi. Kode kunci, 2512, tanggal ulang tahun Vina, ternyata. Di galeri, ratusan foto Vina telanjang. Di chat, rencana besok. Aku jemput kamu jam 9. Kita ke apartemen baru di Pantai Indah Kapuk. Laras memotret layar itu, lalu mengembalikan ponsel. Pukul 3. Laras duduk di ruang kerja.
Ia membuka dokumen baru di laptop. Daftar bukti pengkhianatan. Ia mengetik. Kwitansi Hotel Senopati Rp2750.000 transfer ke Vina Valencia. Rp47 juta nota parkir hotel chat WhatsApp foto Instagram Mini Cooper. Ia menyimpan dokumen itu di folder tersembunyi. Lalu mengirim email ke dirinya sendiri. Di luar jendela, hujan mulai turun. Petir menyambar. Laras menatap kolam renang yang airnya bergoyang. Besok, bisiknya. Besok aku tanya baik-baik. Tapi di dalam hatinya, retakan itu sudah melebar. Bukan lagi celah kecil, melainkan jurang. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak subuh. Langit kelabu seperti kain kafan. Petir sesekali menggelegar di atas vilanya. Laras bangun pukul 5.30. Perutnya terasa kencang. Kontraksi Braston Hicks lagi. Ia menarik napas dalam. Berjalan pelan ke dapur. Di meja, post-it kuningnya masih menempel di kulkas. Tapi sudah dilipat Dani dan ditulis di belakangnya. Meeting penting banget, sayang. Besok aku ganti. Love U. Laras meremas post-it itu. Membuangnya ke tempat sampah. Pukul 7. Dani turun dengan koper kabin hitam. Laras sedang menyiapkan smoothie bayam dan pisang. Mau kemana, Mas? Tanyanya tanpa menoleh. Bisnis trip ke Bandung. 2 hari. Investor kafe mau lihat lokasi. Jawab Dani sambil mengambil roti tawar. Ia tak menatap Laras. Sendirian. Iya. Vina ikut bantu presentasi. Dia paham selera anak muda. Laras menoleh pelan. Vina Valencia. Dani tersedak roti. Iya. Kenal dari mana? Laras tersenyum tipis. Instagramnya bagus. Mini Cooper merah. Dani tertawa kaku. Kamu stalking ya? Jangan curiga dong. Ia mencium pipi Laras sekilas. Lalu bergegas ke pintu. Aku pulang Rabu malam ya. Pintu depan tertutup. Laras menatap smoothie yang tak disentuh. Ia membukanya, menuang ke wastafel. Cairan hijau mengalir seperti racun. Pukul 8, ia naik ke kamar, membuka lemari Dani. Di rak paling atas, ada kotak sepatu baru. Di dalamnya, 2 pasang lingerie Victoria's Secret, ukuran S, bukan ukuran Laras. Ada nota. Buat Vina, sayang. Pakai malam ini yang memberikan ciuman. Laras memotret nota itu. Lalu menyimpan lingerie kembali. Pukul 10. Laras ke kantor untuk presentasi final. Di ruang meeting, klien memuji desainnya. Laras, ini masterpiece. Kami setujui 180 miliar rupiah. Tepuk tangan menggema. Laras tersenyum, tapi matanya kosong. Di perutnya, bayi menendang keras. Ia pamit lebih awal. Alasan, kontrol kandungan. Pukul 15. Laras pulang. Hujan masih deras. Di garasi, ia melihat motor Dani masih ada. Artinya Dani naik taksi atau dijemput. Ia masuk rumah, membuka aplikasi Gojek di ponsel Dani yang tertinggal di meja. Kode kunci masih 2512. Riwayat perjalanan. Pukul 6.45. Dari rumah ke apartemen Pantai Indah Kapuk. Laras tersenyum pahit. Bandung. Katamu. Pukul 17. Bel pintu berbunyi. Laras membuka. Di depan pintu, Dani berdiri dengan koper yang sama, dan Vina di sampingnya. Vina memakai dress ketat merah marun, rambut pirang palsu basah kuyup, tas Hermes KW di bahu. Sayang, aku lupa kunci cadangan, kata Dani sambil tersenyum. Vina nginep sini ya, dia kecapean habis meeting. Laras menatap Vina dari ujung kaki sampai ujung kepala. Meeting di Bandung. Dani tertawa. Meeting dadakan di PIK. Lokasi kafenya pindah. Vina mengunyah permen karet, meniup gelembung. Rumahnya bagus banget. Mbak, bisa pinjem kamar mandi nggak? Aku bau hujan. Laras mundur selangkah, membiarkan mereka masuk. Di ruang tamu, Vina langsung duduk di sofa kulit Italia, meletakkan kaki di meja kaca. Mas Dani bilang Mbak arsitek terkenal. Keren ya, punya rumah segini gede.
Laras tak menjawab. Ia menatap Dani. Mas, kita bicara di dapur. Dani mengangguk, mengikuti Laras. Di dapur, Laras menutup pintu geser. Jelaskan. Dani menghela napas. Oke, aku akui. Aku cinta Vina. 3 bulan ini, aku nggak bisa bohong lagi. Kita cerai ya. Laras menahan napas. Aku hamil 8 bulan, Mas. Aku tahu. Tapi aku nggak bahagia. Vina bikin aku hidup lagi. Rumah ini, mobil, semua dari aku. Rumah atas namaku. Akta nikahkan harta bersama. Laras tertawa dingin. Cek lagi akta itu. Mas, cicilan dari rekeningku. Namaku yang tercantum di bank. Dani menggeleng. Pokoknya aku mau cerai. Besok aku bawa pengacara. Di ruang tamu, Vina berteriak. Mas, aku lapar. Ada makan nggak? Dani membuka pintu geser. Sebentar, sayang. Ia menatap Laras. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Aku sama Vina di kamar utama. Laras menatapnya lama. Keluar dari rumahku. Sekarang. Dani tertawa. Ini rumahku juga. Ia mengambil kunci cadangan dari laci, mengganti kunci pintu utama. Kamu yang keluar. Aku kasih waktu sampai besok pagi. Hujan semakin deras. Petir menyambar. Laras merasakan kontraksi sungguhan, bukan Braston Hicks. Ia memegang perut. Napasnya tersengal. Mas, aku mau melahirkan. Dani menggeleng. Jangan akting. Naik Grab aja ke rumah sakit. Ia mengambil tangan Vina, menariknya ke lantai 2. Ayo, sayang. Kita mandi bareng. Pintu kamar utama tertutup. Musik dangdut remix mengalun dari dalam. Laras berdiri sendirian di ruang tamu. Air ketuban mulai mengalir di kakinya. Ia mengambil tas, ponsel, dompet. Di luar, hujan mengguyur. Ia menekan tombol aplikasi ojek. Tujuan, RS Pondok Indah. Pukul 18.30. Motor datang. Laras naik dengan susah payah. Perutnya sakit luar biasa. Di belakangnya, lampu kamar utama menyala. Tawa Vina terdengar samar. Di jalan, kontraksi datang setiap 5 menit. Laras menangis di helm driver. Cepat, Pak, bayiku mau lahir. Driver menggaspol, menerobos hujan. Di spion, vilanya semakin mengecil. Mahligai yang ia bangun dengan tangannya sendiri, kini jadi sarang pengkhianatan. Pukul 19.15. Laras tiba di UGD. Perawat langsung membopongnya ke ruang bersalin. Suaminya mana, Bu? Laras tersenyum pahit. Nggak ada suami. Di ruang bersalin, ia menarik napas dalam. Ayo, Arga, kita lahirkan sendiri. Di luar, hujan tak berhenti. Petir menyambar lagi, seperti langit ikut marah atas pengkhianatan yang baru saja terjadi. Pukul 19.45, ruang bersalin RS Pondok Indah dipenuhi aroma antiseptik dan suara monitor jantung bayi yang berdetak cepat. Laras terbaring di ranjang, kaki di sanggahan, keringat membasahi rambutnya. Kontraksi datang setiap 2 menit. Sakitnya seperti pisau tumpul menusuk tulang punggung. Perawat memasang infus. Dokter Susan berlari masuk dengan jas hujan masih menetes. Pembukaan 8. Bu, cepat sekali, kata dokter sambil memakai sarung tangan. Laras menggigit bibir. Dok, aku bisa, sendiri. Dokter Susan mengangguk. Kamu kuat. Dorong pas kontraksi ya. Pukul 20.12. Arga lahir dengan tangisan keras. Berat 3,2 kilogram. Panjang 49 cm. Perawat membungkusnya dengan kain hangat, meletakkannya di dada Laras. Bayi kecil itu langsung mencari puting. Mulutnya mengisap pelan. Laras menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia punya seseorang yang benar-benar miliknya. Arga, Mama di sini. Pukul 22. Laras dipindah ke kamar rawat inap VIP. Arga tertidur di boks bayi,
Napasnya teratur. Laras mencoba menelepon Dani. 10 kali, tak diangkat. Ia mengirim pesan. Arga lahir. 3,2 kilogram. Kamu di mana? Balasan tak datang. Di Instagram, story Vina muncul. Video Dani dan Vina berciuman di kolam renang vilanya. Caption, New chapter with my king mahkota hati merah 2. Pukul 2.30. Laras tertidur karena obat bius. Di luar kamar, Dokter Susan menelepon seseorang. Bu Laras butuh pendamping. Suaminya tak ada kabar. Hari kedua. Pukul 7. Laras bangun. Arga menangis minta ASI. Ia menyusui sambil membuka laptop kecil yang dibawa perawat. Kerja remote tak bisa ditinggal. Email dari klien. Desain approved. Transfer DP 50 miliar rupiah masuk hari ini. Laras tersenyum lemah. Uang itu cukup untuk hidup setahun tanpa Dani. Pukul 10. Dani akhirnya menelepon. Suaranya serak. Sayang, aku baru lihat pesan. Arga lahir ya? Aku lagi di Bandung. Sinyal jelek. Laras tertawa dingin. Bandung yang ada kolam renang infinity. Dani terdiam. Aku kesana sekarang. Tak usah. Aku pulang sore ini. Pukul 15. Laras keluar dari RS dengan Arga di gendongan. Taksi membawa mereka pulang. Hujan sudah reda. Tapi udara masih lembab. Di depan gerbang villa, Laras turun. Kunci rumahnya tak bisa masuk. Gembok diganti. Di pintu, terpasang kertas A4. Harta bersama. Keluar sebelum jam 17 atau aku panggil satpam. Dani. Laras menekan bel. Tak ada jawaban. Ia menelepon Dani lagi. Masih tak diangkat. Tetangga sebelah, Bu RT, mengintip dari jendela. Mbak Laras? Ada apa? Suami saya ganti kunci, Bu. Bu RT menggeleng. Tadi pagi dia sama perempuan rambut kuning bawa truk kecil. Angkut barang-barang. Laras menatap gerbang besi. Di dalam, terdengar suara musik keras. Ia mengetuk keras. Pintu terbuka. Vina muncul dengan kaos Dani. Rambut basah. Oh, Mbak. Anaknya lucu. Tapi maaf. Ini rumah Mas Dani sekarang. Laras melangkah masuk. Ini rumahku. Bayar cicilan dari gajiku. Vina mengunyah permen karet. Mas Dani bilang semua atas namanya. Dani muncul dari lantai 2. Hanya pakai celana pendek. Sayang, aku bilang keluar sebelum jam 5. Laras menggendong Arga lebih erat. Arga baru lahir kemarin. Aku butuh tempat. Dani menggeleng. Kamu bisa sewa apartemen. Aku transfer 10 juta rupiah nanti. 10 juta rupiah? Cicilan rumah ini 35 juta rupiah per bulan. Dani mengangkat bahu. Itu urusanmu. 2 satpam kompleks datang. Dipanggil Dani. Bawa ibu ini keluar. Jangan kasar. Ada bayi. Laras tak melawan. Ia berjalan keluar gerbang. Arga menangis di gendongannya. Di trotoar. Ia duduk di bangku taman komplek. Malam mulai turun. Lampu jalan menyala kuning. Arga lapar lagi. Laras membuka kancing baju, menyusui di bangku taman, dikelilingi tatapan tetangga yang berbisik. Pukul 19, Raka, rekan arsitek Laras, mengirim pesan. Lar, aku dengar dari Bu RT. Aku jemput ya. 30 menit kemudian, mobil Raka berhenti. Ia turun, membawa selimut bayi. Masuk. Lar. Aku punya apartemen kosong di Sudirman. Sewa gratis sampai kamu stabil. Laras menangis. Makasih, Kak. Di dalam mobil, Arga tertidur. Laras menatap villa yang lampunya berkedip. Pesta Dani dan Vina masih berlangsung. Di dashboard, ponselnya bergetar. Transfer masuk. 10 juta rupiah dari Dani. Catatan. Buat sewa. Jangan ganggu lagi. Raka menstarter mobil. Kamu mau lapor polisi? Laras menggeleng. Belum. Aku butuh bukti lebih kuat. Raka mengangguk.
Aku bantu. Kita mulai besok. Mobil melaju meninggalkan komplek. Di spion, villa semakin mengecil, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Di pangkuannya, Arga menggenggam jari Laras erat-erat. Kita mulai dari nol, nak, bisik Laras. Tapi kali ini, Mama yang pegang kendali. Di apartemen Raka, unit 2 kamar di lantai 15, Laras menidurkan Arga di box darurat. Ia membuka laptop, membuat folder baru, proyek balas dendam. Di dalamnya, ia menempelkan foto gembok diganti pesan Dani transfer Rp10 juta story Instagram Vina. Laras mengetik email ke pengacara langganan firma. Butuh konsultasi cerai gugatan harta. Segera. Pukul 23. Lampu apartemen dimatikan. Di luar jendela, Jakarta berkilau. Laras menatap kota itu. Kota yang ia bangun dengan desainnya. Kini akan ia taklukkan dengan akalnya. Malam ini aku diusir. Bisiknya pada Arga yang tertidur. Besok, giliran mereka. 3 bulan kemudian, apartemen Sudirman. Lantai 15. Pukul 5.15. Alarm ponsel Laras berdering pelan. Ia bangun sebelum Arga menangis. Kebiasaan baru sejak pindah ke apartemen sewaan Raka. Kamar tidur kecil, 12 m, cukup untuk ranjang single, box bayi, dan meja lipat yang jadi kantor dadakan. Di dinding, papan whiteboard penuh coretan. Gugat cerai 12 Oktober Teagonogini, bukti cicilan rumah Hela Peor penipuan transfer ke Vina Katea nikah. Laras menggendong Arga yang masih mengantuk. Menyusui sambil membuka laptop. Email masuk. DP proyek SCBD 50 miliar rupiah cair. Bonus pribadi 300 juta rupiah. Ia tersenyum. Uang itu sudah masuk rekening pribadinya, bukan rekening bersama yang kini dikuasai Dani. Pukul 6.30. Raka mengetuk pintu. Ia membawa bubur ayam dan kopi. Sarapan dulu. Lar. Arga butuh ibu yang kuat. Laras mengangguk. Makasih, Kak. Aku mulai kerja jam 7. Raka duduk di kursi lipat. Aku bawa kabar. Dani pinjam 150 juta rupiah ke bank. Jaminan rumah. Tanda tangan palsu. Laras menahan napas. Bisa dibuktikan. Aku punya teman di bank. Foto tanda tangan asli versus palsu. Jelas beda. Pukul 9, kantor notaris. Laras, Raka, dan pengacara Mira duduk di ruang kecil. Mira membuka map tebal. Aku cek akta nikah kalian. Katanya, belum sah. Laras mengerutkan kening. Kok bisa? Dani lupa bayar biaya administrasi KUA. Akta hanya salinan, bukan asli. Secara hukum, kalian belum menikah. Laras tertawa keras. Pertama kali dalam 3 bulan. Artinya rumah, mobil, semua milikku sepenuhnya. Mira mengangguk. Dan Dani bisa dipidana penipuan perkawinan. Pukul 11 kos-kosan Dani. Tebet. Dani duduk di kamar 3x3 meter. AC mati, kipas angin berisik. Vina sudah kabur 2 minggu lalu. Setelah tahu Dani tak punya apa-apa lagi. Di meja, tumpukan tagihan. Cicilan rumah 35 juta rupiah. Telat 2 bulan. Pinjaman bank 150 juta rupiah. Bunga 3% per bulan. Kartu kredit 28 juta rupiah. Ponselnya berdering. Nomor bank. Pak Dani, besok kami sita rumah jika tidak dilunasi. Dani menutup telepon. Menyalakan rokok. Di luar jendela, terdengar suara motor ojek online. Profesi barunya setelah mobil disita. Pukul 14, apartemen Laras. Laras menerima kurir. Paket besar. Akta rumah asli, sertifikat tanah, bukti cicilan 60 bulan. Di dalamnya, catatan dari bank. Pinjaman atas nama Dani Pratama ditolak perpanjangan. Aset akan dilelang 30 hari lagi. Laras memotret semua dokumen. Mengirim ke Mira. Balasan Mira. Besok kita ajukan gugatan ke pengadilan. Sertakan laporan polisi penipuan. Pukul 16, Polsek Tebet. Laras melapor dengan Arga di gendongan. Petugas mencatat.
Penipuan tanda tangan pinjaman penggelapan dana bersama 47 juta rupiah ke Vina pengusiran ibu hamil. Petugas mengangguk. Kami panggil Dani besok untuk keterangan. Malam, pukul 22. Laras menidurkan Arga, lalu duduk di balkon kecil. Jakarta berkilau di bawah. Di ponsel, ia membuka Instagram Vina, akun baru Vina Quen 88. Foto Vina dengan pria botak, caption, New Daddy, New Life tanda ciuman. Laras tersenyum dingin. Ia membuka dokumen baru, rencana eksekusi. Gugatan cerai harta 12 ok laporan polisi, selesai sita rumah 15 ok lelang aset Dani Nov pindah ke rumah lama Des. Di bawahnya, ia menulis dengan caps lock, aku akan usir dia dari rumah yang dia anggap miliknya. Dia akan tidur di trotoar. Pukul 23.30. Raka menelepon. Lar, aku dengar Dani minjam ke rentenir. Bunga 20% per minggu. Laras mengangguk. Biarkan. Semakin dalam dia tenggelam, semakin mudah kita tarik ke permukaan, lalu kita lempar ke jurang. Flashback 2 minggu lalu. Laras diam-diam mengirim pesan ke Vina dari nomor baru. Dani pinjam 150 juta rupiah atas nama kamu. Ban mau sita. Kabur sekarang kalau nggak mau dipenjara. Vina panik. Kabur ke pria botak. Dani ditinggal sendirian. Kembali ke malam ini. Laras menutup laptop. Arga menggeliat di box. Tersenyum dalam tidur. Laras mencium keningnya. 2 bulan lagi. Nak, kita pulang ke rumah kita. Dan ayahmu akan belajar arti kata gelandangan. Di luar, angin malam meniup tirai. Laras menatap langit. Bintang-bintang mulai terlihat di antara polusi. Dari abu, kita bangkit, bisiknya. Dan abu itu akan kita jadikan senjata. Pukul 8.30. Udara ruang sidang terasa dingin dari AC yang terlalu kencang. Laras duduk di bangku penggugat, mengenakan blazer hitam tailored dan rok pensil abu-abu. Rambutnya disanggul rapi, anting mutiara kecil, penampilan wanita profesional yang tak bisa diremehkan. Di gendongannya, Arga, 3,5 bulan, tertidur pulas dengan empeng biru. Di sampingnya, Mira, pengacara senior berusia 42 tahun, menyusun map tebal berlabel, Gugatan Laras A versus Dani P. Dani duduk di bangku tergugat, kemeja kusut, dasi miring. Matanya merah, belum tidur semalam. Di sebelahnya, pengacara muda pro bono yang terlihat gugup. Vina tak hadir. Ia sudah diblokir Dani di semua platform setelah kabur dengan pria botak. Hakim perempuan berusia 50-an, Nyonya Ratna Suryo, membuka sidang. Perkara nomor 412, PDTG 2025. Penggugat meminta pembatalan perkawinan, pengembalian harta pribadi, dan ganti rugi 2,1 miliar rupiah. Tergugat. Pengacara Dani berdiri. Kami keberatan, Yang Mulia. Perkawinan sah berdasarkan akta salinan KUA. Mira berdiri. Kami buktikan akta itu belum dibayar, sehingga tidak berlaku hukum. Bukti 1. Akta nikah. Mira memproyeksikan dokumen di layar besar. Salinan akta nomor 123 KUA 2021 cap. Belum lunas. Dari KUA Setiabudi bukti transfer Dani Rupiah. Hakim mengangguk. Lanjut. Bukti 2. Harta pribadi. Sertifikat rumah Bintaro atas nama Laras Ayu Soleha 60 bukti cicilan dari rekening pribadi Laras kontrak pinjaman bank 150 juta rupiah. Tanda tangan palsu Dani. Mira memanggil ahli forensik dokumen. Tanda tangan tergugat miring 14 derajat. Tekanan pena berbeda. Palsu 100%. Dani bangkit. Itu tanda tangan istri saya. Hakim memperingatkan. Duduk, atau saya keluarkan dari ruang sidang. Bukti 3. Penipuan penggelapan. 47 transfer ke Vina Valencia, total 47 rupiah juta kwitansi hotel, nota parkir, chat WhatsApp laporan polisi nomor LP789X 2025 polisi hadir sebagai saksi. Tergugat sudah kami periksa. Mengaku dana untuk modal kafe, tapi tak ada bukti usaha.
Pukul 11 putusan sela. Hakim Ratna membacakan. Perkawinan batal demi hukum karena akta tidak sah. Rumah Bintaro kembali ke Laras eksekusi 7 hari. Dani wajib lunasi pinjaman bank 150 juta rupiah bunga atau aset disita. Ganti rugi 500 juta rupiah. Untuk pengusiran ibu hamil biaya persalinan sidang lanjutan 2 minggu untuk ganti rugi tambahan. Dani pucat. Pengacaranya berbisik. Kita banding. Dani menggeleng lemah. Uang dari mana? Pukul 13 kantor Polsek Tebet. Dani dipanggil lagi. Kini statusnya tersangka penipuan. Ia ditahan 1x24 jam untuk pemeriksaan lanjutan. Di ruang tahanan, ia duduk di lantai semen, rokok habis. Di luar, wartawan lokal mulai berdatangan. Berita, arsitek sukses digugat cerai karena selingkuh dengan pelacur, viral di X. Pukul 15, Rumah Bintaro. Laras tiba dengan 2 truk pindahan dan 4 petugas bailif pengadilan. Gembok diganti lagi. Kini resmi. Di dalam, barang Dani sudah dikemas di 10 kardus. Pakaian, sepatu, trofi golf. Laras memotret setiap sudut rumah. Bukti untuk sidang banding. Raka membantu mengangkat kardus. Ini kita simpan di gudang apartemen dulu. Laras mengangguk. Biar dia jemput sendiri, kalau masih punya motor. Pukul 17 kos Dani. Dani dibebaskan dengan jaminan Raka, atas permintaan Laras, biar Dani tak punya alasan kabur. Ia pulang ke kos, menemukan surat bailif di pintu. 7 hari lagi, rumah Bintaro dieksekusi. Segera kosongkan. Di dalam kos, listrik mati, tagihan telat. Dani duduk di kasur tipis. Menyalakan lilin. Di ponselnya, notifikasi. Bank, pinjaman jatuh tempo. Bunga 4,5 rupiah juta hari. Rentenir, besok bayar 20 juta rupiah atau kami datang. Vina, diblokir pesan terakhir 2 minggu lalu. Sorry mas, aku hamil orang lain. Pukul 20, apartemen Laras. Laras menidurkan Arga, lalu membuka laptop. Email dari bank. Pinjaman Dani Pratama akan dilelang 30 Oktober. Rumah Bintaro jadi jaminan utama. Laras tersenyum. Ia mentransfer 500 juta rupiah ke rekening khusus. Dana untuk membeli rumahnya sendiri dilelang. Strategi. Biarkan bank sita rumah Laras ikut lelang. Beli dengan harga diskon. Dani kehilangan segalanya. Tanpa Laras kelihatan, membenci. Pukul 22, balkon. Laras menelepon Mira. Banding dia pasti kalah. Aku mau tambah gugatan. Pencemaran nama baik karena story Instagram Vina. Mira tertawa. Bisa. Kita minta 1 miliar rupiah lagi. Di bawah, Jakarta berkilau. Laras menggendong Arga yang terbangun. Hari ini hukum menang. Nak, bisiknya. Besok, giliran karma. Di kos Tebet. Dani menatap lilin yang meleleh. Bayang-bayangnya menari di dinding. Like hantu masa lalunya yang mulai menagih. Pukul 4.45. Hujan deras mengguyur atap seng kos Dani. Air merembes melalui celah-celah. Menetes ke kasur busa tipis yang sudah berjamur. Dani terbangun dengan batu kering. Badannya menggigil. Di sudut ruangan 3x3 meter. Kipas angin mati. Listrik diputus 2 hari lalu karena tagihan 1,2 juta rupiah tak dibayar. Cahaya senter ponselnya yang tinggal 5% menerangi meja reot. Tumpukan surat tagihan, botol obat batu kosong, dan secangkir kopi instan dingin. Dani, 33 tahun yang dulu tampan, kini kurus kering. Beratnya turun 15 kg dalam 6 bulan. Jenggotnya tak terurus. Rambut gondrong acak-acakan. Ia mengenakan kaos oblong compang-camping dan celana jeans sobek. Hari ini harus dapat order. Gumamnya sambil memakai helm retak. Motornya? Sudah disita bank bulan lalu. Ia berjalan kaki ke halte ojek online di pinggir jalan. Profesi barunya sejak diusir dari rumah Bintaro. Pukul 5.30. Dani bergabung dengan 20 sopir lain di posko Gojek. Hujan masih deras. Bang, ada order belum? Tanyanya pada koordinator. Belum. Dan cuaca jelek.
Nunggu aja. Dani duduk di trotoar, merokok kretek murah. Di ponsel, notifikasi masuk. Bank Mandiri, pinjaman 150 juta rupiah, bunga 22,5 juta rupiah jatuh tempo hari ini. Lelang rumah Bintaro pukul 10. Rentenir Pak Haji, bayar 25 juta rupiah sekarang atau preman datang. Pengadilan, sidang banding ditolak. Eksekusi ganti rugi 500 juta rupiah 7 hari lagi. Dani mematikan ponsel. Ia teringat 6 bulan lalu. Villa mewah, Vina dipelukannya, Laras yang patuh. Kini, no. Pukul 7, lelang rumah Bintaro. Dani naik angkot ke Pengadilan Ekonomi. Ruang lelang penuh investor properti. Nomor 47. Villa Bintaro SHM 001, 2025. Harga taksir 3,5 miliar rupiah. Lelang dimulai. Mulai 2 miliar rupiah. Seru lelang. Tawar-menawar cepat. 2,1 rupiah miliar. RP25. 2,8 rupiah. Tiba-tiba, nomor 12. 3 miliar rupiah. Dani menoleh. Laras, dengan blazer hitam. Arga di gendongan. Raka di samping. 3,1 miliar rupiah. Balas investor lain. Laras. 3,2 miliar rupiah. Dani bangkit. Itu rumahku. Petugas keamanan menahan. Duduk. Pak, Anda tak punya hak tawar. Palu ditukul. Terjual nomor 12. Laras Ayu Soleha. Dani ambruk di kursi. Rumahnya, yang ia anggap milik, kembali ke Laras dengan diskon 10%. Pukul 10.30 Jalan Raya Tebet. Dani dapat order pertama. Antar makanan 15.000 rupiah. Ia lari ke restoran. Tapi hujan banjir. Sepatu Keds-nya becek. Sampai tujuan. Pelanggan komplain. Lama banget. Rating 1. Siang. 3 order lagi. Total 45.000 rupiah. Cukup untuk makan siang. Nasi goreng 10.000 rupiah di warteg. Pukul 14. Preman rentenir datang. 3 orang bertato. Uangnya mana? Dan. Aku bayar minggu depan. Tendangan ke perut. Besok atau mati. Mereka pergi. Meninggalkan Dani meringkuk di gang. Pukul 16 Masjid Al-Huda. Dani berlindung dari hujan di masjid. Takmir kasihan. Beri handuk dan bubur kering. Kenapa begini, nak? Dani menangis. Salah pilih jalan, Pak. Malam itu, ia tidur di sajadah masjid, bukan villa. Suara azan subuh membangunkannya pukul 4.30 besok. Sementara itu, Villa Bintaro, pukul 18. Laras tiba dengan truk renovasi. Rumah sudah bersih. Petugas bailif mengusir Vina sejak pagi. Arga merangkak di lantai marmer. Raka memasang baby prof. Selamat pulang, nak. Kata Laras sambil menggendong Arga. Kolam renang berkilau. Dapur mengkilap. Mira menelepon. Dani ditahan malam ini. Penipuan rentenir palsu. Laras tersenyum. Bagus. Pukul 20 warung makan pinggir jalan. Dani makan sisa nasi padang 5.000 rupiah, ponsel mati. Ia jual jam tangan KW 50.000 rupiah ke tukang loak. Uangnya, 20.000 rupiah. Cukup bayar kos seminggu. Di seberang jalan, ia lihat poster lowongan. Driver ojol dicari. Gaji harian 100.000 rupiah. Tapi motor? No. Ia berjalan ke terminal bus. Tidur di bangku. Gelandangan sungguhan. Flashback 6 bulan lalu. Dani tertawa di kamar utama. Laras keluar. Ini rumahku. Vina, kamu hebat, Dedi. Kini, Vina hamil anak pria botak. Tinggal di apartemen SCBD. Dani, sendirian. Pukul 23, terminal bus Tebet. Dani meringkuk di bangku. Jaket koran pelindung. Hujan reda, tapi dingin menusuk. Ia mimpi Laras. Kamu akan sengsara. Bangun pukul 3. Ia jalan kaki 5 km ke posko ojol. Pinjam motor teman RP 20.000 hari. Hari baru.
Order 0. Ia duduk di warung. Minta sisa nasi. Pemilik. Kamu kayak gelandangan. Dani mengangguk. Iya, Pak. Itulah karmaku. Di villa malam yang sama. Laras mandi air hangat. Arga tidur nyenyak. Laptop terbuka. Proyek baru 250 miliar rupiah. Raka. Dani sudah di jurang. Laras. Belum cukup. Besok sidang akhir. Dani menatap langit malam dari trotoar. Bintang tak terlihat. Hanya polusi. Tuhan, ampuni aku, bisiknya. Tapi jurang itu dalam. Dan ia jatuh lebih dalam lagi. 12 November Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang banding 1. Pukul 9. Ruang sidang lebih ramai dari biasa. Wartawan lokal dan 2 stasiun TV swasta mengantre di koridor. Kamera siap menangkap, drama suami miskin versus istri kaya. Laras masuk dengan langkah pasti, mengenakan setelan blazer krem dan celana palazzo putih, warna kemenangan. Arga, 5 bulan, digendong Raka di luar ruang sidang, tertidur dengan empeng dan selimut monogram. Mira membawa koper dokumen baru, tebal 2 kali lipat sidang pertama. Dani sudah ada di bangku tergugat. Kini ia kurus 12 kilogram. Rambut acak-acakan, kemeja lengan pendek bekas ojek online. Pengacara barunya, pakai jas pinjaman, terlihat lesu. Di meja depan, hakim banding 3 orang, ketua Nyonya Ratna Suryo, sama seperti sidang pertama, dan 2 hakim ad hoc pria. Pembukaan banding. Pengacara Dani berdiri. Yang mulia, kami ajukan banding atas putusan sela 15 Oktober. Tergugat kehilangan hak atas rumah karena akta nikah belum lunas, padahal perkawinan sah secara adat dan agama. Mira langsung menyanggah. Ada tidak mengesampingkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, perkawinan harus dicatat. Akta belum dibayar tidak tercatat batal hukum. Bukti baru Mira. Transkrip chat Dani Vina dari ponsel Dani yang disita polisi. Dani, 3 Oktober sedih, rumah aman. Cicilan Laras bayar. Kita tinggal nikmati. Vina. Yai. Aku mau renov kamar jadi walk-in closet cat kuku. Rekaman CCTV Komplek Bintaro malam pengusiran. Dani tertawa saat satpam mengeluarkan Laras hamil besar. Laporan medis RS Pondok Indah stres berat Laras menyebabkan kontraksi dini. Risiko keguguran bukti lelang ban rumah Bintaro dilelang 30 Oktober. Laras menang tender 1,8 miliar rupiah. Diskon 40% dari harga pasar. Sertifikat baru atas nama Laras. Clean and clear. Hakim ketua mengangguk. Tergugat. Ada tanggapan. Dani berdiri. Suaranya gemetar. Yang mulia. Saya salah. Saya akui semua. Tapi tolong. Kasihani anak saya. Arga. Saya cuma minta hak kunjung seminggu sekali. Dan keringanan utang bank. Saya nggak punya apa-apa lagi. Ruang sidang hening. Wartawan mencatat cepat. Laras menatap Dani, bukan dengan kebencian, tapi seperti melihat sampah yang sudah dibuang. Pernyataan Laras. Mira mengangguk ke Laras. Ia berdiri, suaranya tenang tapi tajam. Yang mulia, anak kami bernama Arga Soleha, tanpa marga ayahnya. Karena secara hukum, Dani bukan ayah sah. Ia tak hadir saat lahir, tak bayar biaya RS, tak beri nafkah sepeser pun. Hak kunjung? Ia tak pernah minta selama 5 bulan. Utang ban? Itu pinjaman pribadi Dani dengan tanda tangan palsu. Bukan tanggung jawab saya atau anak saya. Saya minta penolakan banding total dan tambahan sanksi pidana atas penipuan perkawinan. Dani menangis terseduh. Laras, aku mohon. Aku nggak punya tempat tinggal. Kosku digusur kemarin. Aku tidur di masjid. Laras tak bergeming. Dulu kau usir aku hamil besar ke trotoar. Kini kau rasakan sendiri. Putusan banding, pukul 11.30. Hakim ketua membacakan. Banding ditolak seluruhnya. Putusan sela 15 Oktober diperkuat. Dani Pratama dinyatakan bersalah penipuan perkawinan, hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Wajib bayar ganti rugi 1,2 miliar rupiah dalam 6 bulan.
naik dari 500 juta rupiah karena bukti baru, hak asuh Arga 100% ke Laras. Dani dilarang mendekati anak tanpa izin pengadilan, rumah Bintaro tetap milik Laras, lelang sah. Sertifikat baru diterbitkan. Dani ambruk di kursi. Pengacaranya mengangkat tangan, menyerah. Petugas keamanan mengantar Dani keluar. Di koridor, wartawan mengerubung. Pak Dani, komentar soal vonis. Dani menutup wajah dengan tangan. Saya menyesal. Pukul 13, parkiran pengadilan. Laras keluar dengan Mira dan Raka. Arga sudah bangun. Tertawa kecil di gendongan Raka. Seorang wartawan mendekat. Bu Laras, ini kemenangan besar. Ada pesan untuk perempuan lain. Laras tersenyum ke kamera. Jangan pernah takut kehilangan orang yang tak menghargaimu. Bangun kembali, dengan tanganmu sendiri. Pukul 15, masjid dekat pengadilan. Dani duduk di teras masjid. Tas kresek berisi pakaian bekas. Di depannya, kotak infak kosong. Ia membuka dompet. 47.000 rupiah. Cukup untuk makan siang. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi ojek. Akun dinonaktifkan karena tunggakan admin 2,1 juta rupiah. Ia menatap langit. Awan hitam menggumpal. Hujan mulai turun. Pukul 17 rumah Bintaro. Kini milik Laras lagi. Laras tiba dengan truk pindahan. Pekerja memasang plang baru di gerbang. Renovasi total Laras Ayu Solehas Arga. Di dalam, dinding ruang tamu dicat ulang putih bersih. Foto Dani dan Vina di Instagram sudah hilang, dihapus dari sejarah. Malam itu, Laras menidurkan Arga di kamar bayi baru. Dinding mural hutan, lampu tidur berbentuk bintang. Ia membuka laptop, mengetik email ke klien. Proyek SCBD fase 2 dimulai Januari. Saya siap pimpin tim. Di luar jendela, hujan deras. Laras menutup tirai. Bab ini selesai, nak. Bisiknya pada Arga. Besok, kita buka bab baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Di Masjid Tebet, Dani meringkuk di sudut, basah kuyup. Petugas masjid memberi tikar tipis. Tidur di sini aja, Mas. Tapi besok cari tempat lainnya. Dani mengangguk lemah. Di tangannya, foto ultrasound Arga, satu-satunya yang ia simpan. Air matanya jatuh ke kertas. Buram. Desember 2026, Penthouse The Apex. SCBD, lantai 68. Pukul 6. Sinar matahari pagi menyelinap lewat jendela floor to ceiling setinggi 4 meter. Laras bangun di ranjang king size dengan spray linen putih. Arga, 1 tahun 2 bulan, masih meringkuk di sampingnya, pipinya merona, tangan kecil memegang boneka beruang. Di luar, Jakarta berkilau seperti permata. Gedung-gedung pencakar langit yang sebagian besar desainnya pernah disentuh tangan Laras. Penthouse 450M ini adalah hadiah dari klien SCBD setelah proyek apartemen 42 lantai selesai 100%. Unit paling atas nama Laras Ayu Soleha. Nilai pasar, 38 miliar rupiah. Dinding marmer calacata, dapur pogen pohel, kolam renang pribadi di balkon. Semua dibayar tunai dari bonus proyek dan ganti rugi Dani, yang akhirnya ia terima 800 juta rupiah setelah aset Dani dilelang. Pukul 6.30, baby monitor berbunyi. Arga menggeliat, memanggil, "Ma, Ma." Dengan suara serak pagi. Laras menggendongnya, mencium pipi tembem. "Pagi, sayang. Hari ini Mama dapat penghargaan, ya." Pukul 9, kantor pusat Laras O Partners, Menara Astra. Laras kini prinsipal dan founder firma arsitektur sendiri. Laras O Partners. 45 karyawan. 12 proyek aktif senilai 2,7 triliun rupiah. Di ruang meeting kaca, tim menyambut dengan tepuk tangan. "Selamat, Bu Laras. Malam ini wanita inspiratif tahun ini dari majalah Forbes Indonesia." Laras tersenyum. "Terima kasih. Tapi penghargaan itu milik kita semua." Pukul 11, Playdate di Taman Menteng. Arga belajar jalan di rumput hijau, tertawa saat Raka, kini resmi pacar Laras, menggendongnya tinggi-tinggi.
Mereka sudah pacaran 6 bulan. Perlahan, penuh hormat. Raka, 36 tahun, arsitek senior yang dulu jadi penutup luka Laras, kini jadi pilar baru. Aku ajak Arga ke kebun binatang minggu depan. Boleh? Tanya Raka sambil mengelus rambut Arga. Laras mengangguk. Boleh. Tapi jangan kasih es krim lagi. Ya. Dia batuk. Pukul 14 kantor Laras. Mira datang membawa map. Kabar terakhir Dani. Penjara percobaan selesai, tapi tak bisa bayar ganti rugi 1,2 rupiah miliar. Aset terakhir, motor ojek, dilelang 6 rupiah juta kini jadi gelandangan resmi. Tidur di bawah jembatan Kalibata, makan dari warung amal. Laras mengangguk datar. Sudah kubilang, karma bukan balas dendam, tapi konsekuensi. Pukul 19 Ballroom Hotel Indonesia Kempinski. Malam penghargaan. Laras naik panggung dengan gaun satin hijau zamrud, potongan off-shoulder, rambut tergerai. Arga duduk di pangkuan Raka di baris depan, memakai tuxedo mini, tepuk tangan kecil. MC membacakan. Laras Ayu Soleha, arsitek berusia 33 tahun yang membangun imperium dari nol, melahirkan sendirian, memenangkan gugatan cerai 1,2 miliar rupiah, dan mendirikan firma dengan 12 proyek triliunan. Dari ibu hamil yang diusir suaminya ke trotoar, kini ia berdiri di puncak, wanita inspiratif 2026. Sorak-sorai menggema. Laras memegang trofi kristal, air mata menggenang, tapi bukan air mata lemah. Terima kasih kepada Arga, anakku yang jadi alasan aku bangun setiap pagi. Kepada Raka, yang mengingatkanku bahwa cinta sejati tak pernah meminta mahkotaku. Dan kepada Dani, ia berhenti, menatap kamera. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari kekuatan sejati. Pukul 22 balkon penthouse. Laras, Raka, dan Arga duduk di sofa outdoor. Jakarta di bawah berkelap-kelip. Raka membuka botol champagne non-alkohol. Untuk kita, katanya, mengangkat gelas. Arga menguap, tertidur di pangkuan Laras. Raka berlutut tiba-tiba, mengeluarkan kotak bludru. Laras Ayu Soleha, maukah kau menikah denganku? Bukan karena harta, bukan karena puncak ini. Tapi karena aku ingin bangun setiap pagi di samping wanita yang membangun dunianya sendiri, dan mengizinkanku jadi bagian dari itu. Laras menangis. Kali ini bahagia. Iya. Pukul 23.30 lampu merah Sudirman. Dani berdiri di trotoar, memegang karton bertuliskan. Butuh bantuan mantan suami arsitek terkenal. Mobil-mobil mewah melaju. Seorang pria turunkan kaca, memberi 10.000 rupiah. Dani menatap gedung-gedung tinggi. Di salah satu puncak, lampu penthouse berkedip. Tempat Laras dan Arga tertawa bersama Raka. Ia menunduk. Air mata jatuh ke trotoar. Di saku, foto ultrasound Arga sudah robek. Hujan dan waktu menghapusnya. Pukul 00 penthouse. Laras menidurkan Arga, lalu berdiri di jendela. Ia melihat lampu merah di bawah. Seseorang berdiri sendirian. Raka memeluk dari belakang. Itu dia. Laras mengangguk pelan. Biarkan. Dia sudah dapat gubuknya sendiri. Raka mencium keningnya. Kamu luar biasa. Laras tersenyum. Bukan luar biasa. Hanya tak pernah menyerah. Di luar, bintang-bintang bersinar terang. Langit Jakarta jarang begini cerah. Laras menutup tirai. Besok kita mulai bab baru lagi. Bisiknya. Tapi kali ini, dengan cinta yang layak. 24 Desember 2027 Malam Natal, Jalan Sudirman. Pukul 19.45. Lampu-lampu Natal berkelap-kelip di sepanjang trotoar. Pohon-pohon palem dihias lampu LED merah putih. Lagu, Jingle Bells, mengalun dari speaker mal. Laras duduk di kursi belakang Range Rover putih baru, mengenakan mantel cashmere krem dan syal Hermes. Di pangkuannya, Arga, 2 tahun 3 bulan, memakai jaket bulu beruang, tertawa melihat lampu-lampu. Raka mengemudi, tangan kirinya memegang setir, tangan kanan memegang tangan Laras. Mereka baru pulang dari pesta ulang tahun Arga di penthouse.
Tema Little Architect, kue bertingkat berbentuk gedung pencakar langit, 40 tamu anak-anak dan orang tua. Sisa roti coklat dan kue tart masih di dalam kotak di kursi samping. Lampu merah menyala di persimpangan Sudirman Tamrin. Mobil berhenti. Di trotoar kanan, seorang pria kurus berjenggot panjang memegang karton lusuh. Mohon bantuan, suami yang salah. Pria itu Dani. Kini 35 tahun. Tapi tampak 50. Rambutnya gondrong kusut. Baju kaos bolong. Sandal jepit kiri hilang sebelah. Di depannya, gelas plastik berisi koin receh. Total mungkin Rp15.000. Arga menempel di kaca. Mama, itu siapa? Laras menatap Dani melalui kaca anti peluru. Wajahnya tak berubah. Dingin, tapi bukan kebencian. Itu, orang yang dulu salah pilih jalan, nak. Dani mengetuk kaca pelan. Suaranya serak. Bu, tolong, aku lapar. Raka menurunkan kaca 10 cm. Cukup untuk bicara, tak cukup untuk tangan masuk. Dani menatap Laras. Matanya berkaca. Laras, aku tahu aku nggak pantas. Tapi, anak kita, Arga, apa kabar? Arga menjulurkan tangan kecil. Paman, mau roti? Laras mengambil potongan roti coklat sisa pesta dari kotak, membungkusnya dengan tisu. Ia menyerahkan ke Raka. Kasih ini. Raka menurunkan kaca lagi, menyerahkan roti. Dani menerimanya dengan tangan gemetar. Makasih, makasih. Ia menangis. Aku salah. Laras. Aku kehilangan segalanya. Rumah, mobil, harga diri. Vina kabur. Anaknya bukan punyaku. Aku cuma punya penyesalan. Laras menatapnya lama. Dulu kau buang istana demi pelacur murahan. 3 bulan kau bilang, cinta. Kini kau dapat gubukmu sendiri. Trotoar ini. Itu adil. Dani menunduk. Roti di tangannya jatuh ke trotoar. Hancur. Aku cuma minta maaf. Sekali lagi. Laras menggeleng pelan. Maafmu tak ubah apa-apa. Tapi roti itu dari Arga. Makanlah. Itu satu-satunya yang kau dapat dari keluarga yang kau buang. Lampu hijau menyala. Raka menaikkan kaca. Mobil melaju pelan. Di spion, Dani terlihat memunguti roti yang hancur, memakannya dengan tangan kotor. Arga melambai dari kaca belakang. Bye paman. Pukul 20.15, penthouse. Di dalam lift kaca, Laras memeluk Arga erat. Mama, paman itu sedih ya? Iya, nak. Karena dia lupa bersyukur. Tapi kita nggak boleh lupa, ya? Arga mengangguk. Aku sayang mama. Sayang papa Raka. Pintu lift terbuka. Pohon Natal setinggi 3 meter berdiri di ruang tamu. Lampunya berkelap-kelip. Di bawahnya, tumpukan kado. Raka menggendong Arga. Laras membuka pintu. Pukul 21, balkon. Laras dan Raka duduk di sofa outdoor. Arga tertidur di kamar dengan baby monitor menyala. Di meja, 2 gelas champagne asli, perayaan tunangan resmi mereka minggu depan. Raka mengangkat gelas. Untuk karma yang sempurna. Laras tersenyum. Bukan karma. Konsekuensi. Di bawah, Jakarta merayakan Natal. Lampu-lampu berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Di trotoar yang sama, Dani meringkuk di bawah kardus bekas, memeluk roti sisa. Hujan gerimis mulai turun. Ia menatap gedung-gedung tinggi, salah satunya penthouse Laras. Lampunya hangat. Pukul 22, kamar Arga. Laras menyelimuti Arga, mencium keningnya. Di meja samping, foto keluarga baru. Laras, Raka, Arga di taman, tersenyum lebar. Di laci, foto ultrasound lama sudah dibuang. Tak ada lagi bayang-bayang Dani. Pukul 23.59, balkon lagi. Laras berdiri sendirian, menatap kota. Angin malam meniup rambutnya. Di kejauhan, kembang api meledak. Perayaan Natal resmi dimulai. Ia mengangkat gelas kosong ke arah langit. Dari trotoar ke puncak. Dari pengkhianatan ke kemenangan.
Dari istana yang kau hancurkan, kini aku bangun kerajaanku sendiri. Di bawah, Dani tertidur di trotoar, basah kuyup. Di tangannya, serpihan roti sisa, satu-satunya hadiah Natal yang ia terima. Pukul 00.25 Desember 2027. Kembang api menerangi langit Jakarta. Laras menutup pintu balkon, mematikan lampu luar. Di dalam penthouse, hanya ada tawa kecil Arga dalam tidur, dan pelukan hangat Raka. Di luar, hanya ada hujan, dan seorang pria yang kini benar-benar menjadi gelandangan miskin sengsara, sesuai janji Laras 2 tahun lalu.